yang berdaulat sebelum Republik diproklamirkan, di mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah seorang yang cinta tanah air, walaupun mengenyam pendidikan dunia barat sejak kecil. Daripada itu, situasi yang tidak menentu di Jakarta memaksa pemerintahan Republik Indonesia harus hijrah ke Yogyakarta. Mengingat rongrongan Belanda di aksi polisionil di agresi pertama dengan menguasai ibu kota Jakarta dan daerah-daerah potensial dengan sumber alamnya, membuat wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Perjanjian-perjanjian seperti Linggarjati dan Renville yang tidak menguntungkan posisi Republik. Simon Spur, selaku Panglima tertinggi Belanda, akhirnya melakukan pendudukan kilat dengan melakukan serangan secara mendadak dan tanpa pengetahuan pihak-pihak yang berunding di Kaliurang. Dengan melakukan agresi militernya di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menduduki Yogyakarta, ibu kota Indonesia. Iki jan-jane wis merdeka apa durung to, Kang? Kok ibu kotane pindah Jogja? Nek merdeka iki wis le, ning kahanane isih tetep gawat. Nyatane ibu kota malah pindah Jogja. Wis, saiki aek dhewe padha manut dawuh dalem wae. Gelo, kayak motor mabur iki wis muluk kae. Wis mulai latihannya. Kampjongen je. Degend jeeg und degen jeeg. Kommen Sie. Perintah kilat nomor 1 strip DP strip D strip 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4.
semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah diadakan untuk menghadapi serangan Belanda. Pemerintahan darurat Republik berpindah ke Sumatera dengan membentuk PDRI di sana dan dengan disiarkannya perintah siasat nomor 1 dari Letnan Jenderal Sudirman, tentara Republik dan laskar-laskar pejuang lainnya menjalankan dengan membentuk kantong-kantong gerilya di daerah pertahanan. Di Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan Brigade 10 Mataram membentuk 6 SBK mulai dari daerah Bantul, Sleman Timur, Kulon Progo, Sleman Barat, Gunung Kidul, mengadakan serangan-serangan terhadap markas besar tentara, pos-pos terluar, bahkan patroli-patroli Belanda seringkali dilakukan oleh pejuang-pejuang Republik di malam hari. Tanpa menunggu lama, Letkol Soeharto mampu mengkonsolidasi pasukan TNI dan laskar pejuang yang berada di luar kota Yogyakarta. Sedangkan Pak Dirman menghindari kejaran Belanda, bergerak menuju Kediri hingga daerah Sobo Pacitan untuk memimpin perang gerilya semesta. Dari serangan-serangan yang dilakukan TNI dan Laskar Pejuang, pasukan Belanda membalas dengan melancarkan serangan gencar di beberapa daerah, pos-pos di dalam kota, dan pos-pos terluar di Yogyakarta. Belanda membuat propaganda bahwa yang melakukan serangan dan merusak adalah ekstremis-ekstremis dan para pencuri, menyebarluaskan berita bohong. Bahkan pemerintahan dan tentara Republik sudah tidak ada lagi. Belanda membunuhi siapa saja yang membantu perjuangan tentara Republik dan mensweeping radio-radio milik warga, terkecuali radio milik Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mendengar hal itu, kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku Menteri Koordinator Keamanan mengusulkan serangan kilat dan menyeluruh untuk menangkis propaganda Belanda. Dikirimlah kurir untuk mengantar surat tersebut kepada Letnan Jenderal Sudirman di Pacitan. Utagaluh, Siapa? kamu antarkan surat ini menuju Kolonel Bambang Sugeng. Kamu atur strategi penyerangan besar-besaran ini sampai berhasil. Surat Jenderal Sudirman diterima oleh Markas Besar Komando Jawa di Samigalo dan dirancanglah di Pegunungan Sumbing yang menjadi markas Divisi 3 pimpinan Kolonel Bambang Sugeng, Kolonel Abdur Haris Nasution, dan Kolonel TB Simatupang untuk mengadakan sebuah serangan kilat yang bersifat umum dan menyeluruh. Dipilihlah Yogyakarta yang mempunyai nilai yang strategis di dunia internasional serta bertepatan dengan adanya survei dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan wartawan asing, dipimpin oleh Letkol Soeharto dengan sandi janur kuningnya dan koordinasi taktis dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Tindalem Propio Kraton Yogyakarta, serta untuk membuktikan bahwa pemerintah dan TNI masih ada ke dunia internasional. Pak Harto, silahkan mendekat. Ije sinuwun. Pemimpin kita ditangkap. Anggapan Belanda Republik sudah tidak ada dan TNI dianggap ekstremis. Itu adalah kebohongan dan propaganda Belanda di dunia internasional. Akhir bulan PBB akan meninjau dan mensurvei serta bersidang menentukan nasib Republik ini. Saatnya lah kita tunjukkan kalau Republik ini masih ada. Pak Harto, Nggih, sinuwun. apakah bisa dilakukan serangan-serangan serempak
dan besar-besaran di Yogyakarta. Nun sewu. Maksudipun sinuwun. Serangan besar-besaran, terencana dan pendadakan yang menguasai kota, dilaksanakan di siang hari. Apakah Pak Harto sanggup? Sanggup sinuwun. Nun sewu, apa yang dipikirkan sinuwun? Saya mempunyai rencana. TNI bisa masuk dan menguasai tempat strategis seperti stasiun, Malioboro, dan Fredericksburg, supaya Dewan Keamanan PBB tahu bahwa Republik masih ada. Kuasai Jogja selama 6 jam untuk antisipasi Belanda, terutama dari Semarang. Apakah Pak Harto sanggup? Sanggup sinuwun. Baik, laksanakan. Pada akhir bulan, PBB akan meninjau dan mensurvei serta bersidang menentukan nasib Republik ini. Saatnya lah kita tunjukkan. Dengan perintah tersebut, Letkol Soeharto memperkuat bagian kota dengan membentuk SWK 101, pimpinan Letnan Marsudi dan dibantu Letnan Amir Murton, membersihkan mata-mata dan mengakomodir kurir-kurir dari SWK lainnya, memberi fasilitas pasukan besar masuk ke kota serta dapur umum. Kemudian Letkol Soeharto memanggil komandan-komandan SWK ke daerah Bibis untuk koordinasi mengenai serangan besar-besaran tersebut. Serangan mendadak ini akan mengejutkan Belanda dan akan kita tunjukkan kepada PBB kalau Republik ini masih ada. Siapa? Overstay Suhut dan Overstay Samuel menyerang dari arah barat dengan tujuan Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Siapa? Mayor Sukasno Siapa? menyerang dari arah utara dengan tujuan Hotel Tugu, Kota Baru, dan Maguwo. Siapa? Mayor Sardono dari arah selatan menyerang kantor pos dan Fredericksburg. Siapa? Mayor Sujono menyerang Kaliterto dan Maguwo. Siapa? Mayor Sudarto mengikat posisi Belanda di jembatan Bantar. Siapa? Dan kamu, Kompi Widodo, Mopel mengunci kedudukan Belanda di pabrik Anif. Lalu, apa tanda penyerangannya, Pak? Tandanya sirine pagi hari jam 6 dan gunakan janur kuning untuk penanda pasukan-pasukan kita. Sandinya adalah Mataram, jawab menang. Laksanakan. Mataram, Menang!
Serangan umum 1 Maret 1949 sukses. TNI dan Laskar Pejuang bertempur dengan gigih dan menguasai Jogja selama 6 jam. Berita kesuksesan serangan umum tersiar melalui radio PC2 Auri di Pelayan dan disebarluaskan ke dunia internasional, di mana membuktikan Republik masih ada. Dan pada akhirnya, propaganda dan kebohongan Belanda dalam perundingan-perundingan di Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa kalah dan harus angkat kaki dari bumi Indonesia. Penarikan mundur tentara Belanda dan masuknya pasukan Republik ke ibu kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX. Akhirnya, kedaulatan Republik Indonesia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Penarikan mundur Belanda dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 30 Juni 1949, berlangsung dengan lancar. Peristiwa tersebut kita kenang dengan nama peristiwa Jogja Kembali. Ingatlah semangat dan pengorbanan mereka kawan, para pahlawan-pahlawan yang gugur muda, berani dan ikhlas untuk Ibu Pertiwi, karena tiada sekarang tanpa dahulu. Merdeka, merdeka, dan merdeka!